Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Desa Setono secara geografis masuk wilayah Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Awal mula terbentuknya Kabupaten Ponorogo berasal dari Desa Setono. Desa Perdikan adalah sebuah wilayah desa pada zaman dahulu yang bebas pajak kepada negara dan keraton. Desa diatur sendiri, akan tetapi tidak boleh menyimpang dari peraturan keraton. Pada tahun 1912, di Indonesia ada 170 desa perdikan. Di Karesidenan Madiun ada 19 desa perdikan. Dan di Kabupaten Ponorogo ada 9 desa perdikan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, desa perdikan dihapus pada tahun 1946 dan menjadi desa biasa seperti desa yang lain. Desa Perdikan Setono didirikan oleh Raden Katong yang nantinya bergelar Kanjeng Panembahan Bathara Katong, Adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Raden Katong adalah putra dari Bhre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Menurut buku Babad Ponorogo karangan Purwowijaya Jilid 5, dijelaskan pada awalnya Raden Joko Piturun atau Lembu Kanigoro atau Raden Katong, Kiai Ageng Mirah, Patih Selawaji, dan 40 santri diutus oleh Raden Patah untuk membuka pemerintahan baru di timur Gunung Lawu. Di wilayah tersebut ditempati seorang demang yang sakti mandraguna bernama Ki Ageng Kutu Surya Ngalam. Rombongan Raden Katong segera berangkat menuju bekas kerajaan Wengker tersebut. Setelah sampai di antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis, rombongan Raden Katong beristirahat. Tempat istirahat tersebut ada tumbuhan gelagah yang berbau harum. Kemudian Raden Katong memerintah agar menggelar lampit. Dan dari tempat ini dilanjutkan babat alas. Akhirnya tempat tersebut diberi nama Gelagah Wangi, masuk wilayah Dusun Pelampitan. Dari kata lampit masuk wilayah Desa Setono. Kemudian Raden Katong, Kiai Ageng Mirah, dan Patih Selawaji bermusyawarah untuk memberi nama tempat yang dibabat alas. Kemudian disepakati namanya adalah Pramonorogo dan berubah menjadi Ponorogo. Pono berarti daya atau kekuatan, rahasia hidup, dan rogo berarti badan atau jasmani. Dari kedua kata tersebut dapat diartikan di balik setiap badan manusia terdapat suatu rahasia hidup berupa olah batin yang mantap dan mapan. Tempat musyawarah tersebut menjadi punjer dari Kadipaten Ponorogo. Sebelumnya, rombongan Raden Katong melakukan babat alas di Alas Pandanwangi. Raden Katong bertemu dua orang yang babat alas di tempat tersebut. Mereka berdua adalah Jayadrono dan Jayadipa. Beliau berdua adalah abdi kerajaan Majapahit yang kabur ke daerah Ponorogo karena kerajaan Majapahit diserang oleh Raden Patah. Setelah berbicara dengan Raden Katong dan mengetahui bahwa Raden Katong adalah putra dari Bhre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, maka semua barang dari kerajaan Majapahit yang dibawa oleh Jayadrono dan Jayadipa diberikan ke Raden Katong. Ada 3 pusaka Majapahit yang diberikan ke Raden Katong. 1. Payung Songsong Tunggul Wulung. 2. Tombak Tunggul Naga. 3. Sabuk Angking Cinde Puspita. Setelah membangun ibu kota Kadipaten, Raden Katong ingin memperluas wilayah. Di sisi lain, Demang Ki Ageng Kutu menentang adanya wilayah baru yang bernama Ponorogo yang didirikan oleh Raden Katong. Kemudian terjadilah perang antara kubu Ki Ageng Kutu
dengan kubu Raden Katong. Perang sengit pun terjadi. Ki Ageng Kutu adalah seorang warok yang sakti mandraguna, memiliki 2 pusaka ampuh yang bernama Keris Condong Rawe dan Tombak Jabardas. Namun sebelum perang berlangsung, Raden Katong berhasil mengambil salah satu pusaka Ki Ageng Kutu lewat putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Kandini. Dengan demikian, kualitas kesaktian Ki Ageng Kutu berkurang dan dapat dikalahkan. Setelah mengalahkan Ki Ageng Kutu, wilayah Kadembangan Kutu masuk wilayah Ponorogo. Kemudian Raden Katong diwisuda menjadi Adipati Ponorogo oleh Raden Patah bergelar Kanjeng Panembahan Bathara Katong pada tanggal 11 Agustus 1496. Kanjeng Panembahan Bathara Katong memerintah menjadi Adipati Ponorogo sampai beliau wafat pada tahun 1532 dan dimakamkan di Katongan atau Pesarian Setono. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.